Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan datang menulis Tuhan, menyembah Tuhan di hari pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya hadirat Allah boleh menghidup kita. Mari kita bersatu-satu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkat kesehatan, berkat jasmani, dan lain sebagainya. Adalah lebih baik pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita, yang kita rasakan, yang kita terima di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang menyembah Dia dengan hati yang rindu bersama Bapa. Kata pujian ini sungguh-sungguh datang Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah
Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, yang kami alami, yang kami nikmati sepanjang hari lepas hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan melewati hari demi hari oleh karena perkenan-Mu Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di minggu pagi hari ini Bapa, kami yang ada tempat ini Tuhan sama-sama menyiapkan hati kami, menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian rohani metodis nomor 176 ayat yang pertama sampai yang kelima. Tinggal sertamu. Tinggal sertaku hari prasenja, Bapa itu Tuhan tinggallah, baik pertolongan tiada ku Maha penolong tinggal sertaku. Hidupku sungguh ada mendekat, hikmat dunia hanyut merendah. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Aku berluka di kaki raja, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapakah aku yang setaramu, siap dan lawan kita sertaku. Aku tak takut jika Kau dekat, susah dan baik ku tak menang. Ku bukan mau melayani-Mu, Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Bila hariku nyaman di depan, tunjukkan jalan yang menunjukkan wajah menghadap bangunan baru. Tuhan tetap tinggal sertaku. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini
oleh Kembali Sidang Bapak Pendeta Islas semua. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dimanapun saudara berada. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, firman yang disampaikan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik, kesempatan yang Kau berikan buat kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu disampaikan. Roh Kudus-Mu yang turun buat semua kami, umat-Mu dimanapun mereka berada, agar Tuhan melalui itu diterjemahkanlah isi hati-Mu, umat-Mu mengerti dan diberikan kuasa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita akan membuka Alkitab kita dan membacanya, merenungkannya dari Mazmur pasal 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Sekali lagi saya bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mulai renungan kita di pagi hari ini dengan sebuah kisah, boleh dikatakan pengalaman rohani yang saya alami pada pelayanan saya tahun yang lampau ketika saya masih guru Injil. Di suatu hari di malam minggu, saya berlutut dan sambil menangis di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Apa itu? Setelah saya sisihkan untuk persembahan besok, maka uang yang ada pada saya tinggal 5.000 rupiah. Padahal tanggal waktu itu masih pertengahan bulan. Setelah saya berdoa menyerahkannya pada Tuhan dan kemudian saya pun tidur. Besok pagi saya pergi pelayanan menuju pos PI Binom. Setelah selesai peribadatan di sana, saya khotbah di situ. Saya pergi ke pos PI Bethlehem di Perumnas 2 Tangerang di tempat Pak Putro waktu itu. Dan tiba-tiba setelah selesai mereka beribadah, saya masih di luar. Tiba-tiba ada seorang ibu yang menghampiri saya dan ngomongnya begini. Dia ngomong begini, "Pak Guru, masih ada pelayanankah atau langsung pulang?" Saya jawab, "Tidak ada. Saya sebentar akan pulang." Kemudian ibu ini berkata kepada saya, "Pak Guru, ke rumah dong untuk berkhotbah, ada arisan Hutauruk." Wah, itu bagaikan air yang luar biasa, sejuk lah. Bagaikan air yang diterima orang yang kehausan. Tentunya begitu. Dan saya lakukan pelayanan di rumah Ibu Hutauruk. Saya makan siang, dapat, padahal saya sudah bingung mau makan di mana. Tapi saya dapat makanan dan kemudian Tuhan berikan berlipat-lipat kali ganda, bukan satu kali, bukan 2 kali sepulangnya dari pelayanan tersebut. Wow, saudara-saudara, itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Berdoa dengan air mata, dengan iman berangkat melayani, dan Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tuhan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Mazmur 56 ayat yang 9 berkata demikian, "Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah Kau daftarkan?" Tema renungan kita di minggu pagi ini adalah iman dan air mata. Firman yang saya bacakan dalam Mazmur pasal 56 tadi
memberikan sesuatu ketegasan, memberikan sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah memperhitungkan air mata setiap anak-anak. Allah memperhitungkan iman yang mengeluarkan juga segala sesuatu dalam dirinya, termasuk air mata di sana. Allah perhitungkan. Mari kita lihat contoh-contoh dari Alkitab. Orang-orang yang karena imannya dan sampai mengeluarkan air matanya ditumpahkan kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yang pertama yaitu Hana, istri dari Elkana. Hana menangis. Di dalam doanya Hana menangis, memohon agar Tuhan memberikan keadilan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan membela hidupnya. Ada dua persoalan daripada Hana. Yang pertama, sangat sulit untuk diatasi. Yang kedua, tidak bisa diatasi. Dua hal ini, saudaraku. Pertama, Pak, yang sulit diatasi. Yang kedua, tidak bisa diatasi. Apa yang pertama tadi? Yang sulit diatasi adalah bagaimana perasaannya diejek oleh Penina, sang mantu suami. Nah, ini poligami, saudara. Ya, poligami dalam Alkitab yang terjadi, maka kepahitan dialami Hana. Dia tidak bisa mengatasinya, maka dia berdoa, dan hal itu sangat sulit. Yang kedua, Hana mandul. Ini sangat-sangat tidak mungkin diatasi oleh Hana. Maka dua hal ini tadi dia adukan kepada Tuhan dalam doa dan air matanya, saudara. Dan lahirlah Samuel. Haleluya. Doa dan air mata, iman dan air mata. Yang berikutnya kita melihat bagaimana air mata Daud dalam Mazmur pasal 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Bayangkan, saudara-saudara, seorang prajurit pemberani, gagah berani seperti Daud. Ternyata dia tidak bisa kemana-mana, dia hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Dia hanya bisa mengadu kepada Tuhan dalam tidurnya, di ranjangnya. Dia menjerit, dia menangis. Dan air mataku membanjiri ranjangku. Bayangkan, saudara-saudara, seorang prajurit berani yang luar biasa. Tapi apa? Di hadapan Tuhan dia berserah. Dia tidak mampu. Dia mengeluarkan air matanya, saudara-saudara. Yang berikutnya kita melihat bagaimana air mata Tuhan Yesus pun mengalir. Air mata Tuhan Yesus pun mengalir ketika dia menatap Yerusalem yang tidak bertolak, yang tidak mau berubah. Dia menangis. Dia menangis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, dimanapun saudara berada hari ini, lewat Mazmur 56 ayat 9 tadi, yaitu sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbakmu, bahkan semuanya telah kau daftarkan. Ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa air mata yang mengalir dari anak-anak Tuhan dan Tuhan serahkan, dan kita serahkan kepada Tuhan, dan dia tampung itu dalam kirbaknya, tentu sangat menyentuh hati Tuhan. Dan saya percaya pada saatnya nanti dia akan kembalikan kepada kita lewat pemulihan, lewat perubahan-perubahan, yaitu ratapanmu telah berubah menjadi tari-tari. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengarkan kata-kata penguatan yang saya sampaikan di pagi hari ini. Air mata melegakan
otak yang panas. Seperti hujan pada awan-awan bermuatan listrik. Air mata melepaskan kesegaran hati yang tak terpikirkan. Seperti luapan air yang mengurangi tekanan banjir. Air mata adalah bahan yang dibuat di surga untuk menenun pelangi yang terindah. Saudara-saudara, dengarkan lagi penguatan-penguatan ini buat kita. Seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi, karena dengan menangis mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari tipe jenis menangis karena iman seperti Hana tadi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam sistem metabolisme tubuh dibandingkan ketika seseorang menangis karena iritasi di mata, apalagi menangis dengan tangisan buaya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Saya senang sekali dengan pepatah China yang berkata begini: ketika kita menangis, Tuhan sedang membersihkan mata kita. Haleluya. Jadi air mata yang mengalir karena dia iman, Tuhan sedang membersihkan mata kita. Saya tertegun melihat sebuah kisah daripada gitaris yang terkenal, yaitu pada tahun 1991, Eric Clapton. Eric Clapton sangat berduka ketika putranya Connor yang berusia 4 tahun meninggal karena jatuh dari apartemennya. Dalam duka dia menuliskan lagu kesedihan, lagu yang pesannya sangat mendalam sekali, saudara. Boleh saya katakan, saya persingkat inti lagu itu. Eric menuliskannya, perasaannya tentang anaknya, bahwa tidak ada air mata di muka bumi ini lagi. Tidak ada lagi. Sebab air mata di surga telah dihapus seluruhnya. Apa itu, saudara-saudara? Dia katakan, saya akan reuni dengan anak saya. Sebab di surga tidak lagi air mata, hanya ada di muka bumi. Dia pun mengarang lagu Tears in Heaven. Dan Eric Clapton merasakan sesuatu yang melegakan hidupnya, bahkan menguntungkan dari segi ekonomi, karena lagu itu sangat-sangat luar biasa, disukai banyak orang. Saudara-saudara, Mazmur 126 yang kita baca tadi adalah sebuah kekuatan bagi kita. Benar bahwa bangsa Israel telah keluar dari perbudakan Babel dan kembali ke Yerusalem. Benar, mereka telah keluar dari perbudakan Babel, telah keluar dari situasi yang sangat sulit. Tapi mereka membutuhkan kerja keras, yaitu apa? Membereskan kembali kota mereka. Tembok-tembok Yerusalem harus dibangun, dan bahkan mereka harus bercocok tanam, bertani dengan baik. Nah, inilah konteksnya, saudara-saudara. Maka mereka pun harus menabur dan menabur. Sambil apa? Mencucurkan air mata. Air mata bahagia dengan kelepasan, tapi mereka harus menabur. Sebab mereka mempunyai keyakinan. Di ayat 6-nya dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Keyakinan yang luar biasa, saudara-saudara. Jemaat yang dikasih Kristus dimanapun saudara berada, apa hubungannya dengan iman air mata? Saya bagikan beberapa kisah menjelaskannya. Pertama, janda di Sarfat berakal, berhitung. Ketika Nabi Elia meminta roti, dia berakal, dia berhitung, dia menjawab Nabi Elia. Tapi iman ketaatannya, karena engkau adalah hamba Tuhan, saya turut dengan perkataanmu. Hitung-hitungannya saudaraku, dia tinggalkan. Bayangkan jika itu saudara dalam masa-masa seperti ini COVID yang memporak-porandakan banyak hal mungkin perekonomianmu, dan tiba-tiba ada orang datang kepadamu seperti ini. Apakah engkau berkata, jadilah seperti apa yang kau mau? Atau saudara berkata, sudahlah, ini suasana susah, aku juga susah. Elia bertanya, apa yang ada padamu? Oh, ada segenggam tepung dan minyak. Dia serahkanlah itu, dan dia pun mendapatkan berkat berkali-kali lipat. Karena apa? Iman. Yang kedua, Petrus. Ketika dia tidak mendapatkan apa-apa tangkapan ikan, dan Tuhan katakan, "Ayo, maju. Aku mau pakai dulu perahumu." Saudaraku, Petrus, ya maju saja. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Tebarkan jalamu," bagaimana bisa Tuhan? Guru, mana bisa? Dia mulai berhitung. Saya lebih pintar dari kamu. Ini hitungan apa, saudaraku? Hitungan apa yang kau buat di dalam kesusahanmu? Apa yang bisa kau lakukan? Yang bisa kita lakukan apa? Beriman. Hitung-hitunganmu nggak laku. Buang, nggak laku. Tebarkan jalamu. Karena engkau yang menyuruh guru aku menebarkan jala juga. Dan dia mendapatkan hasil. Setelah apa? Diserahkan perahunya dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Tebarkan. Tidak mungkin menurut akal dia. Tapi dia turun kepada guru itu. Yang ketiga, seorang janda dengan Nabi Elisa. Hutangnya banyak. Boleh dikatakan rentenir itu sudah datang meminta, menagih. Kalau tidak dibayarkan oleh janda ini, apa yang terjadi? Anaknya menjadi jaminan. Wah, ini situasi yang sangat susah buat janda. Dan Elisa berkata apa? Dia kasih uang? No. Elisa cuma katakan, apa yang ada padamu? Minyak dalam buli-buli kecil. Dan Nabi Elisa berkata apa? Ambillah wadah yang banyak sekali, sanggup banget. Tentu luar biasa, saudara. Dan kemudian semua wadah ini yang boleh dikatakan ember lah, macam-macam lah itu. Dituanglah minyak dari buli-buli nggak habis-habis, bahkan banyak sekali terisi semua penuh. Apa yang dapat? Tidak boleh kita berkata ini masanya sulit. Siapa bilang? Siapa pun tahu ini sulit. Tapi ketika Firman berkata, percaya dengan air mata dan imanmu, Tuhan mengubahkan segalanya. Ratapanmu menjadi tali-talian, mengapa tidak? Sulit, siapa bilang tidak sulit? Tapi bukan berarti menjadi alasan buat kita tidak melakukan, tidak memberi kepada orang yang sangat membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, saya mau katakan, Tuhan tahu susahmu. Tuhan tahu kesedihanmu, tetapi tetaplah beriman, tetaplah percaya padanya. Sebab apa? Contoh-contoh dalam Alkitab tadi, mereka hidup berdamai dengan kesusahan. Mereka hidup berdamai dan berdampingan dengan banyak problem hidup. Oleh sebab itu, jika kita orang beriman, maka Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, maka iman itu bagaikan sinar laser
yang bisa menembus tebalnya kabut kehidupan, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ingat, bagaikan sinar laser yang dapat menembus tebalnya, susahnya apa yang kita alami di COVID-19 ini. Ketika kita bisa melihat itu semuanya dan melakukan iman itu, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir, beberapa waktu ke depan ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus berjalan, tapi hidup kita pun harus terus berjalan. Kita akan berdampingan dengan virus corona ini dalam segala aktivitas kita. Kita hidup berdamai dan situasi-situasi itu, bahkan masa COVID itu masih ada, kita harus hidup. Ingatkah dengan peristiwa kolera? Saya masih ingat ketika itu, masih kecil saya. Semuanya orang ketakutan. Tapi semua orang hidup dengan kolera, di sampingnya ada yang mati, betul. Tapi masih hidup terus. TBC sedemikian marak sampai hari ini kita hidup berdampingan dengan TBC. DBD banyak rebah di kiri kanan kita, tapi kita hidup berdampingan dengan DBD dan virus-virus lainnya. Tetap kita hidup berdampingan, tetap bersuara, tetap waspada, dan tetaplah beriman. Sulit bukan berarti kita menjadi sakit dan terjepit, sebab masih ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menguatkan kami di tengah-tengah duka, di tengah-tengah air mata kami. Oleh karena banyak hal pergumulan karena COVID-19, kami tetap beriman, percaya. Sebab air mata kami ini, Engkau tampung semuanya, dikir batu, dan Engkau akan ubah menjadi tari-tarian. Setiap umatmu percaya. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang tersebar Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat dari depan Tuhan. Kita berdoa untuk hamba Tuhan, menjaga majelis, kita berdoa untuk negara-negara yang terdampak COVID-19 ini dan juga korbannya. Kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, dan yang terakhir kita berdoa untuk ibu yang sedang mati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kebaikan. Pada hari ini Tuhan, kami naikkan doa syafaat Tuhan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Esra semua angkir tempat ini Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, menggembalakan jemaat-Mu di Indonesia. Tuhan berapi dan pakai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan kesungguhan, ya Bapak. Hormat mulai bagi nama-Mu, menggembalakan jemaat di Indonesia ini Tuhan, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi jemaat yang mandiri, menjadi jemaat yang tangguh di dalam menghadapi segala tantangan hidup, pergumulan hidupnya ya Tuhan. Yang berdoa dan mendoakan keluarga yang hidup dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka. Yang berdoa Tuhan untuk asisten gembala, Tuhan berkati dan merapi dan pelayanan mereka Tuhan. Yang berdoa pada saat yang juga rencana pemilihan majelis pada bulan Desember nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bimbing Tuhan untuk memilihkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan, yang memberikan hatinya untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan ya Tuhan. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan berkati yang terbaik. Bapak, kami berdoa juga Tuhan pada hari ini untuk negara dan bangsa kami yang saat ini Tuhan sedang menghadapi COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberkati semua komponen bangsa di negara ini Tuhan, yang bersatu bersama-sama Tuhan memerangi COVID-19 itu agar segera hilang dari negara kami, bahkan dari seluruh dunia ini Tuhan. Kami serahkan ke Tuhan, biarlah Tuhan menolong pemerintahan kami mengatasi segala sesuatu ini Tuhan, agar mereka boleh cepat tanggap di dalam mengantisipasi dan juga mengatasi semua hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini Tuhan, agar tidak menyebar kemana-mana Tuhan. Yang berdoa Tuhan, semua usaha manapun dan dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan jaga mata pencarian mereka, Tuhan jaga
pekerjaan mereka, agar mereka tidak terdampak lebih besar dan tidak buruk lagi Tuhan dalam semua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara mereka semua, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk semua korban COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan memberikan kepada mereka sukacita dan juga ketenangan di dalam hidup mereka ya Bapak. Agar mereka tidak khawatir, agar mereka tidak takut, agar mereka tidak terpuruk di dalam kesedihan mereka Tuhan yang mengalami penyakit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Biarlah Tuhan, Tuhan membuat hati mereka menjadi senantiasa menjadi hati yang mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kami serahkan Tuhan kesembuhan mereka semua satu persatu. Biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan semua yang mengalami sakit ini Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, khususnya di jemaat yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan tanpa terkecuali Bapak, dari masa balita sampai dengan usia Tuhan. Kami serahkan mereka Tuhan. Tuhan peliharakan kesehatan seluruh jemaat ini Bapak. Bahkan sedang sakit secara fisik Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita, Tuhan memberikan ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi masa-masa susah yang mereka saat ini tengah hadapi. Tuhan hidupkan Tuhan, kuatkan mereka agar mereka sanggup untuk mengatasi semuanya Tuhan. Dengan pertolongan Bapa, kami percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan, tengah-tengah jemaat ini Bapa. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pelihara dan melihara dalam kandungan ibu-ibu ini Tuhan, sampai dengan masa kelahiran mereka boleh dalam keadaan sukacita dan kelahiran boleh dalam keadaan selamat, dan Tuhan menyertai dan menolong segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan cukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di doa syafaat kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sumber bagiku. Tunjukkannya kasih setianya.
kasih-Mu yang Kau berikan dan Kau nyatakan lewat pemeliharaan direspon umat-Mu di pagi hari ini. Mereka membawa persembahan mereka. Seberapa besar yang mereka bawa, itulah besarnya iman mereka bergantung kepada-Mu, bukan bergantung kepada apa yang tinggal pada mereka. Lewat berbagai pekerjaan kami sebagai supir, pedagang, tambal ban, karyawan, pegawai, guru, wira swasta, apapun kami kerjakan yang seturut kehendak-Mu ajarkan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan tidak membawa hasil kejahatan, korupsi, perampokan, penipuan ke rumah kebenaran, supaya baik keadaan gereja-Mu. Pagi hari ini juga kami mendoakan semua anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahannya pada minggu yang lalu. Keluarga Ibu Saurina Silalahi dan juga keluarga Ren Syaham, keluarga Ivan Abjoma, Melian, keluarga Maria Gunawan, David Santul, dan peribadatan yang ada di gereja-Mu ini, Karawaci, dan juga peribadatan yang ada di gereja Sewa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang dipersembahkan anak-Mu, yaitu persepuluhan mereka. Engkau yang berfirman supaya kami membawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbenaran-Mu. Itu artinya tidak boleh tinggal satu rupiah pun, Tuhan. Jikalau kami melakukannya, kami bukan hanya pencuri, tapi perampok milik Tuhan. Ajar kami Tuhan taat dan patuh akan perintah-Mu. Sebab Engkau yang berjanji tingkap-tingkap langit bukakan. Itu artinya Tuhan Kau curahkan berkat dari tempat manapun dan dimanapun. Tuhan sanggup memberkati. Bahkan Kau berjanji belalang Kau jauhkan dari hidup anak-anak-Mu. Ya, dalam firman buat anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan persepuluhan, jadi Ibu Saurina Silalahi, Leo Beni Sitinjak, keluarga Pendeta Esra Semoran, Bapak Suharso Handoyo, Eva, keluarga Gesiahan, dan juga anak-anak Tuhan yang kenal mereka. Bagi kami yang belum sempat memberikannya hari ini, ajari kami dan menantang kami Tuhan, tidak berdalih dan tidak mencoba berhitung-hitung, tapi taat akan firman-Mu. Dan juga berdoa buat anak Tuhan yang memberikan persembahan ucapan syukur mereka dari Tiara Aritona dan juga Leo Beni Sitinjak. Berdoa juga untuk persembahan janji iman pembangunan dari keluarga Gesiahan dan keluarga Suharso Handoyo. Tuhan, Engkau yang menggenapi semua, sekalipun mereka yang berjanji, tapi Tuhan yang menggenapi. Berdoa untuk persembahan Jumat Agung Paskah dari keluarga Gesiahan. Terima kasih Tuhan untuk semua persembahan-persembahan yang dipersembahkan anak-anak-Mu pada hak waktu yang lampau. Hormat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Tapi di atas seluruh persembahan kami persembahkan hidup kami kepada-Mu, menjadi persembahan kami yang kudus, ibadah kami sejati. Terimalah ya Tuhan, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa.
maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah, persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai, menolong, memberkati engkau, keluargamu, suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu, bahkan keturunan cucu-cucumu, memberkati semua pekerjaanmu, memberkati pengharapan-pengharapanmu, kesehatanmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus dan mengasihi Kristus dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu buat kita. Ingat apa yang disampaikan pemerintah kita. Yang pertama, di rumah saja. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, pakai masker. Jika harus keluar rumah, langsung mandi sebelum bertemu anggota keluarga dan meletakkan pakaian bekas dari luar tadi di tempat yang terpisah. Yang kemudian tetaplah berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.